Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan contoh yang paling baik untuk dicontoh perilakunya, akhlaknya, bahkan ibadahnya oleh seluruh umat manusia, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang kedua di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 tahun 1446 Hijriah, dan berada di hari yang pertama di bulan Februari tahun 2025. Dan taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-620. Mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah meninggal dunia. Dan kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang masih sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam, atau yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Mangga Pak Jepri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang sedang bekerja, kita doakan anak-anak kita, ponakan-ponakan kita seluruhnya sehat. Semoga oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani,
dalam taat ibadah kepada Allah. Semoga dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang salih, yang salihah, yang bermanfaat bagi umat, terutama bagi agama. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Pali Rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad. Idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini. Marhaban marhaban jaddal Husaini ya Rasulullah. Ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad. Marhaban marhaban ya Nabi salam ya Rasul salam alaika. Marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asyrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kullahini yatajaddad. Sallallahu Muhammad ma
marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna sya'bana syahru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ramadhana syahru ummati. Bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ketika seorang hamba Allah melakukan satu amal kebaikan, satu jenis amal soleh atau amal ibadah, baik mahdoh maupun goir mahdoh, baik ibadah yang dilakukan secara langsung kepada Allah seperti ibadah sholat dan ataupun ibadah yang dilakukan hakikatnya kepada Allah namun melalui pelantaraan manusia seperti bersedekah atau berinfak atau berkurban. Itu pahalanya dilipat gandakan bisa mi'ati dhifin menjadi 700 kali lipat ganda. Makanya ketika siapapun oleh Allah dikasih umur, dikasih kesempatan masih bisa hidup di bulan Sya'ban, terlebih-lebih nanti di bulan Ramadan, harus terus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah. Karena di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan ini memang oleh Allah dibedakan perlipat gandaan pahalanya. Jadi adalah merupakan suatu keberuntungan bagi siapapun yang oleh Allah dikasih kesempatan masih bisa hidup di bulan Sya'ban tahun ini, dikasih kesempatan masih bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini, yang notabene bulan Sya'ban, bulan Ramadan tahun yang akan datang belum ada jaminan kalau umur kita akan sampai ke sana. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumu sawa'an min amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarram min amsi fahuwa halik. Barang siapa yang hari ini keadaannya jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang beruntung. Dan barang siapa yang keadaannya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi karena tidak ada peningkatan. Begitu-begitu saja, dari tahun ke tahun begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang keadaannya hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang akan binasa. Dia adalah orang yang celaka. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar selalu berusaha bagaimana keadaan kita di hari esok jauh lebih baik daripada hari ini, dan keadaan kita di hari ini harus jauh lebih baik daripada keadaan kita di hari kemarin. Kalau umpama kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita di bulan Sya'ban tahun ini, tahun 1446 Hijriah jauh lebih baik daripada di tahun 1445 yang lalu, maka berarti kita orang yang beruntung. Dan barang siapa yang kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas prestasi ibadahnya
Justru di bulan Sya'ban tahun ini, ya, di bulan Ramadan tahun ini sama saja kualitasnya dengan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan tahun kemarin, tahun 1445. Bahwa khosir, maka dia adalah orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena tidak ada peningkatan. Makanya kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, agar berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, ibarat tukang dagang, kalau dari tahun ke tahun begitu-begitu aja, nggak bertambah-tambah, berarti merugi, nggak mendatangkan keuntungan. Apalagi kalau keadaan sampai malah justru lebih buruk, berarti celaka, bangkrut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban keunggulannya, keutamaannya, keistimewaannya itu diibaratkan seperti keistimewaan atau keutamaan atau keunggulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh para nabi. Jadi nabi yang paling terabdol, nabi yang paling teristimewa, nabi dari sekian nabi yang berjumlah 124.000 nabi, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling diistimewakan oleh Allah adalah nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau oleh Allah dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijadikan tuannya, penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan ini adalah merupakan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, keutamaan bulan Sya'ban dengan bulan-bulan yang lainnya itu seperti keutamaan Rasulullah dengan para nabi yang lainnya. Sedangkan keutamaan, keistimewaan, keunggulan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya itu seperti keistimewaan, keutamaan, keunggulan Allah di atas seluruh para hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhuri kapadli ala sa'iril anbiya'i. Fadlu Sya'bana, keutamaan bulan Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban, keunggulan bulan Sya'ban ala sa'iri syuhuri, atas bulan-bulan yang lainnya, sisanya yang 11 bulan. Kapadli, itu seperti keutamaanku, kata beliau, ala sairil anbiya, di atas seluruh para nabi yang lainnya. Wapadlu Ramadana, dan keutamaan, keistimewaan, keunggulan bulan Ramadan yang akan datang setelah bulan Sya'ban berlalu. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita oleh Allah dipanjangkan umurnya sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Amin. Dan yang jauh lebih penting adalah kita oleh Allah diberikan kekuatan iman, diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala sa'iri syuhur, di atas bulan-bulan yang lainnya, kapadlillahi ta'ala ala ibadihi. Itu seperti keunggulan Allah di atas seluruh manusia, di atas seluruh hamba-hambanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Rasulullah kalau hidup di bulan Sya'ban, beliau bukan kita. Kita mah nggak bisa, belum bisa. Terutama saya sendiri. Saya jujur belum bisa. Rasulullah kalau hidup di bulan Sya'ban, beliau puasa 1 bulan di bulan Sya'ban. Ada yang kuat? Para jamaah, kalau saya nggak kuat. Ada yang kuat nggak? Atau ada yang pernah nggak puasa 3 bulan berturut-turut? Bulan Sya'ban 1 bulan, disambung bulan Rajab 1 bulan, disambung bulan Sya'ban 1 bulan, disambung Ramadan 1 bulan. Ada nggak? Ada yang pernah nggak? Belum.
Yang pernah tolong ngacung, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Bingung saya. Saya nggak kuat, itu bukan level saya. Tapi mudah-mudahan di antara para jamaah ada yang kuat gitu ya. Amin. Masya Allah. Li'anna Nabi alaihi salatu wassalam kana yasumu Sya'bana kullahu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau terbukti yasumu, beliau itu berpuasa, yasumu berpuasa Sya'bana di bulan Sya'ban kullahu seluruhnya 1 bulan. Tapi kalau orang yang udah keimanannya, kualitas keimanannya udah mantap, udah enggak butuh dunia, udah zuhud, itu mereka banyak yang kuat puasa 3 bulan berturut-turut. Mereka hanya fokus untuk meningkatkan ibadahnya. Ada. Para jamaah, bahkan di bulan Syaban ini dalam tempo setahun sekali itu amal-amal seluruh hamba-hamba Allah diangkat, dinaikkan ke langit. Jadi buku catatan perbal amal setahun terakhir oleh malaikat dilaporkan kepada Allah, dinaikkan ke langit, lalu kemudian diganti dengan buku catatan perbal amal yang baru untuk setahun ke depan. Malam itu adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadza syahr. Yarfa'u mengangkat atau menaikkan. Sopo Allahu Gusti Allah a'malal ibadi akan seluruh amal-amal, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah hamba-hambanya fi hadza syahr di bulan ini, bulan Sya'ban. Tentu kita ingin ketika buku catatan perbal amal kita dinaikkan ke langit, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, tentu kita ingin catatan-catatan buruknya dihapus oleh Allah. Artinya dosa-dosa kita yang kita lakukan di tahun terakhir ini, setahun terakhir ini dihapus dan buku catatannya bagus. Tentu kita ingin seperti itu. Maka kita dimotivasi, didorong oleh Rasul untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita. Terutama di 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab sudah berlalu. Kita akan ketemu bulan Rajab nanti, nunggu setahun ke depan. Setahun kemudian, itu pun kalau masih ada umur. Dan belum ada jaminan kita akan hidup di bulan Rajab tahun depan. Makanya bulan Rajab tahun kemarin yang biasa-biasa saja, enggak puasa, enggak meningkat, itu pasti akan menyesal nanti di akhirat. Penyesalan di akhirat bukan di dunia. Karena tempat menerima balasan di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita lagi diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang terajin ibadahnya, yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan, yang terus berusaha meningkatkan kualitas keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Kita lagi diuji. Tempat menerima balasan dari apa yang kita kerjakan, baik atau buruk selama di dunia, nanti di akhirat tempat menerima balasannya, bukan di dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah begini, atadruna lima sumya Sya'bana. Tahukah kalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Nah, itu pertanyaan Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Atadruna lima sumya Sya'ban. Tahukah kalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Nah, itu pertanyaan Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu kemudian mereka para sahabat menjawab. Jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini sikap para sahabat, adab para sahabat kepada Rasulullah, punya adab. Kita mah kadang-kadang ditanya sama guru langsung nyerocos. Mending kalau benar jawabannya.
salah lagi. Nah kalau para sahabat walaupun tahu, jawabannya Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu adab, tata krama. Ini sudah dicontohkan kita oleh para sahabat. Kadang-kadang sampai gurunya nggak bagian ngomong. Jadi nggak punya adab kadang-kadang kita. Nah, jadi itu jawaban Rasulullah, Allahu a'lamu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini sebenarnya Rasulullah bertanya sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Ini disebutnya kalau dalam ilmu tata bahasa Arab apa? Istifham lil inkari. Jadi pertanyaan tapi sebenarnya nggak butuh jawaban. Cuma hanya untuk ini aja. Untuk supaya para sahabat fokus gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda li annahu yatasa'abu fihi khairun kasirun. Nah, itu jawabannya. Jadi yang bertanya Rasulullah pada akhirnya yang menjawab pun, yang menjelaskan pun adalah Rasulullah. Karena para sahabat jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui jawabannya. Ini adalah merupakan adab, tata krama, norma susila, etika para sahabat di hadapan Rasulullah. Perlu kita contoh seperti ini. Padahal mereka juga cerdas-cerdas. Sebenarnya mereka bisa menjawab. Tapi mereka tetap menyerahkan kepada Rasulullah yang lebih tahu. Jadi kata Rasulullah li annahu karena satuhune utawi kalakuan iku ya tasa'abu bercabang-cabang bihi iku tetep ing dalam wulan Sa'ban opo khairun kebagusan kasirun kang akeh. Karena di bulan Sa'ban ini bercabang-cabang kebaikan yang banyak. Artinya di bulan Sa'ban ini, di bulannya Rasulullah ini yang hanya akan berlangsung 30 kalau bulannya bulan cukup atau 29 hari harus dimanfaatkan karena di bulan Sa'ban ini Allah menyediakan kebaikan yang banyak, pahala-pahala yang banyak, pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang agung. Kalau disia-siakan, dilewatkan begitu saja, tidak diraih, tentu akan menjadi penyesalan buat kita nanti di alam akhirat. Nah, ibaratnya seseorang sudah menyediakan banyak makanan di atas meja hidangan, kita enggak makan, pura-pura enggak lapar. Yang rugi kita, belenggu kita. Nah, Allah banyak menyediakan pahala besar di bulan Sa'ban ini. Jangan sampai enggak diraih, jangan sampai cuek, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan yang bercabang-cabang, kebaikan-kebaikan yang banyak, yang sangat banyak disediakan oleh Allah di bulan Sa'ban. Sehingga satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan Sa'ban, pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan jauh lebih besar lagi, menjadi bisab'i mi'ati di'fin, menjadi 700 kali lipat ganda. Rugi kalau enggak berbuat baik di bulan Sa'ban ini. Rugi. Para jamaah, lalu kemudian diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man a'dzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala junubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha." Nah, ini keterangannya ada di halaman 208 nih. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa al-jama yang mengagungkan
atau yang memuliakan Sya'bana akan bulan Sya'ban. Jadi man aljama Sya'bana, barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan bulan Sya'ban dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah, dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mulia yang dicontohkan Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara melakukan berbagai macam amal kebaikan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wattaqallaha ta'ala, dan ia benar-benar bertakwa kepada Allah, benar-benar menjaga dirinya, wiqayatun nafsi min iqabillah, dia benar-benar menjaga, memelihara dirinya, anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, dan seluruh anggota badannya hanya digunakan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Wa amila bi taatihi, dan ia beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa amsaka nafsahu, dan ia menahan hawa nafsunya, menahan dirinya anil maksiati, dari melakukan perbuatan maksiat. Ghafarallahu ta'ala junubahu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanati, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengamankannya, akan memberikan keamanan kepadanya dari segala keburukan yang ada di tahun ini. Minal balaya, yakni dari berbagai macam bala, malapetaka, bencana, wal amrodi kuliah, dan dari berbagai macam penyakit yang ada di tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Jadi kalaulah kita ingin oleh Allah di tahun ini, tahun 1446 Hijriah, oleh Allah diamankan, diselamatkan, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, bencana, bala, dari berbagai macam keburukan yang ada di tahun ini, tahun 1446 Hijriah, dan dari berbagai macam penyakit yang Allah turunkan di tahun ini, maka hendaknya lah kita, jawabannya adalah mengagungkan, memuliakan bulan Sya'ban. Nah, memuliakan bulan Sya'ban, ya tentu di bulan Sya'ban, ketika kita hidup di bulan Sya'ban. Jangan bulan Sya'ban udah berlalu, udah masuk Ramadan, baru kita memuliakan bulan Sya'ban. Ya, kalau udah ada di bulan Ramadan, kita mengagungkan bulan Ramadan. Lain lagi bulannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada 3 malam. Menurut riwayat lainnya ada 5 malam. Saya bahas yang 3 malam dulu. Ada 3 malam yang apabila kita menghidupkan malam-malam itu, maka Allah memberikan jaminan kepada kita akan menghidupkan hati kita dengan cahayanya. Jadi hati kita tidak akan dibuat mati oleh Allah. Karena mati hati itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada mati tubuh, mati jasad, mati ragawi. Kalau yang mati tubuh paling dikubur di dalam tanah. Tapi kalau yang mati hati kita bisa dikubur di neraka itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi 3 malam tersebut, yang pertama adalah malam hari raya Idul Fitri. Yang kedua malam hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban, yakni malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Man, barang siapa sapa wong ahya kang nguripaken ya si wong lailatal idaini ing dino hari raya kang loro, mergi tumurun, wa lailatan nisfi lan wengian nisfu min Sya'bana saking wulan Sya'ban
lam yamut mangka ora maten opo kolbu atine si wong ina tatkalane tamutu maten opo alqulubu piro-piro ati. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang benar-benar menghidupkan malam hari raya Idul Fitri berarti malam takbiran, malam hari raya Idul Adha berarti malam takbiran, dan malam nisfu Sa'ban dihidupkan. Kalau menghidupkan berarti nggak tidur. Caranya melakukan berbagai macam ibadah sunnah di malam itu. Apakah itu memperbanyak sholat sunnah ke? Apakah memperbanyak membaca sholawat ke? Apakah memperbanyak berzikir kepada Allah ke? Dan lain sebagainya. Intinya menghidupkan malam-malam itu dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah sunnah. Nah, maka orang yang seperti ini kalau dia membiasakan seperti ini, maka oleh Allah hatinya akan selalu dihidupkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya menurut riwayat lain 2 malam lagi, sisanya adalah malam pertama di bulan Rajab, udah berlalu kemarin, dan malam setiap malam Jumat. Nah, jadi kalau setiap malam Jumat itu bagusnya kita menghidupkan malam itu. Malam itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau umpama kita mau melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban, bukan 2 rakaat, akan tetapi sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam, dengan 1000 kali qul huwallahu ahad. Cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan nama sholatnya adalah sholatul khair, sholat khair. Keterangannya terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juz 1 halaman 203. Fa amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min Sabana mi'atu raqatin bi alfi maratin qul huwallahu ahad fi kulli raqatin asra maratin wa tusamma haji salatul khair. Nah, ini keterangannya. Maka adapun salat yang kewarid di malam nisfu Sa'ban itu adalah mi'atu raqatin, 100 rakaat. Bi alfi maratin qul huwallahu ahad dengan 1000 kulhu. Insyaallah kalau umpama ini dilakukan nih, kita sholat 100 rakaat. Pada setiap rakaat setelah Fatihah kulhunya 10. 10 kali 100 berarti 1000 kulhu. Insya Allah kita akan menghidupkan malam itu kalau dilakukan. Gitu. Masalahnya kita kuat enggak nahan ngantuknya. Gitu. Kadang-kadang baru dapat 20 rakaat udah datang ngantuk berat. Udah bacaannya udah ngecapruk udah. Baca apa tahu. Masya Allah. Nah, kalau mau mengerjakan 100 rakaat itu 50 kali salam. Berarti mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap rakaat setelah Fatihah kulhunya 10. 10 kali 100 1000. Atau boleh mengerjakannya 10 rakaat. Nah, tadi kan 100 rakaat. Boleh 10 rakaat nih, agak ringanan nih. Tapi kulhunya tiap rakaat 100 kali. Berarti berdirinya lama tuh. Yang penting patokannya kulhunya 1000. Atau boleh saya pengen 2 rakaat saja. Kalau 100 rakaat kebanyakan. 10 rakaat juga kebanyakan, pengen 2 rakaat silahkan. Cuma di rakaat pertama setelah Fatihah kulhunya 500 kali. Wah, ini lebih lama lagi berdirinya nih. Di rakaat 2 sama begitu. Pokoknya bi alfi maratin qul huwallahu ahad dengan 1000 kulhu. Dan pada setiap sujud terakhir di rakaat kedua itu kita membaca doa dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sampai beliau menangis. Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'an 'alaika anta
kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta taradha. Nah, ini baca ketika sujud terakhir di rakaat kedua. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min iqabika dari azabmu, wa sahotika dan dari murkamu, wala uhsi sanaan dan tidak ada puji-pujian alaika atasmu anta engkau ya Allah, kama asnaita sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ala nafsika atas dirimu sendiri, falakal hamdu maka bagimu segala puji hatta tarodha sampai engkau ridho. Nah, ini dibaca nih. Inna fi sa'bana khamsatu ahrufin. Sesungguhnya pada nama bulan Sa'ban itu memiliki 5 huruf. Huruf pertama shin besar. Huruf kedua ain. Huruf ketiga ba. Huruf keempat alif. Huruf kelima nun. Sa'ban. Itu masing-masing huruf mempunyai makna yang berbeda. Insya Allah makna dari huruf-huruf tersebut akan kita bahas nanti pada pertemuan taklim hari Sabtu yang akan datang. Masih ada kesempatan, bagus ya? Berapa kali kita ngaji sini? Berapa kali lagi? Sabtu depan udah tanggal, sekarang kan tanggal 2. Sabtu depan tanggal 9. Nah, tanggal 9. Tambah 7 lagi, 9 tambah 7. Tanggal 17. Masih bisa ya? Masih bisa ya? Terus tambah 7 lagi. 20. Nah kalau mau tawakupan di tanggal 20, seminggu menjelang Ramadan. Kalau memang masih ada waktu, kenapa tidak gitu ya? Manfaatkan. Tadi kalau dibahas tadi. Mumpung ada di bulan Sa'ban, manfaatkan. Kalau memang masih ada waktu, masih ada kesempatan, kenapa harus diluburkan di awal-awal gitu kan? Gitu. Kira-kira sepakat nggak nih kita tawakupannya tanggal berapa ya? Tanggal 20, 20 tadi ya? 22 ya? Bareng sama Pak Haji. Pak Haji 22 ya? Oh iya bisa. Pas hari Sabtu ya tanggal ini ya? Tanggal 22 hari Sabtu bukan? Iya benar, bagus benar. Tanggal 22 di sini pagi, nanti malam ini Pak Haji nyambung sama tawakupan Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Itu. Coba Haji ya. Benar. Kita kalau memang sepakat, kita sepakati tawakupan ya tanggal 22 ya, bulan Februari ya. Kira-kira gimana bagus? Ini kita musyawarah. Pak Imron gimana Pak Imron? Cocok nggak nih? Malah Pak Yatin. Gimana Pak Yatin? Setuju ya? Pak Darto? Oke. Ya, semuanya setuju ya Pak Budi semua ya? Ya semuanya lah. Abah Sulam ya. Kita penutupan nanti tanggal 22 Februari insya Allah gitu ya. Jadi masih ada kesempatan berapa kali ngaji lagi? 2 apa 3 tadi? 3 kali ya? Iya 3 kali alhamdulillah. Tuh lumayan Pak 3 kali gitu ada. Ibarat kita kalau nabung masih ada kesempatan 3 kali, sekali nabung 10 juta kan 30 juta lumayan tuh. Kalau nabung. Waduh luar biasa ajib. Apalagi bulan Ramadan pahalanya lebih besar lagi 1000 kali lipat ganda. Masya Allah. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau mau melaksanakan sholat sunnah pada malam nisfu Sa'ban, yakni malam tanggal 15 di bulan Sa'ban, malam dimana pada malam itu buku catatan perbal amal kita dinaikkan ke langit untuk diganti dengan buku catatan perbal amal yang baru untuk mencatat amal kita setahun ke depan. Tentu kita ingin ya dosa-dosa kita diampuni. Nanti ada 9 golongan yang tidak akan diampuni dosanya, insya Allah nanti kita bahas hari Sabtu depan lah. Ya, maka lakukan sholatnya 100 rakaat atau 10 rakaat atau 2 rakaat. 100 rakaat tiap rakaat kuluhnya 10. 10 rakaat tiap rakaat kuluhnya 100. 2 rakaat tiap rakaat kuluhnya 500. Intinya patokannya gitu 1000 kulhu. Niat salatnya usolli sunnatal khairi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Dicoba dulu, coba.
hitung-hitung menguji kekuatan badan kita dalam melakukan sholat, kemampuannya dapat berapa rakaat ya. Kita nggak akan tahu kemampuan badan kita, kemampuan diri kita melakukan sholat sebanyak-banyaknya, kemampuannya sampai ada di rakaat berapa, kita nggak bakal tahu kalau kita nggak nyoba. Ya coba dulu, nanti ketahuan. Oh ternyata saya belum kuat 100 rakaat. Nah itu jadi patokan. Oh ternyata kita levelnya masih level manusia biasa, bukan level wali. Gitu. Itu bisa dipatokan buat diri kita nanti untuk mengevaluasi diri kita gitu. Coba aja dulu, coba ya kuatnya berapa rakaat. Kalau tarawih 20 rakaat kuat ya, kuat ya. Tarawihnya berapa malam? 5 malam. Para jamaah, baik, mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal oh ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji Aqbatayadi ratala lami ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim mina bitani wa mu'afatihim mina bitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil, telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan apapun yang Engkau berikan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami pertolongan dan kekuatan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kami, untuk dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kami, untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa apa-apa ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'an amal hidayah wal barokah. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan tambahkanlah kepada kami amal soleh yang banyak yang Engkau terima, dan tambahkanlah kepada kami harta yang banyak yang halal
yang barokah, yang bermanfaat untuk ibadah kepadamu dan untuk mensiarkan membela agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.